rekan-rekan media, pada hari ini, hari Jumat, hari yang baik gitu ya, tanggal 13 Desember 2024, kami telah mengucapkan penetapan program kepatuhan bagi Bank Tabungan Negara Persero Tbk. Penetapan kepatuhan ini akan berlaku selama 5 tahun. Pertanyaannya, apa gunanya program kepatuhan ini? Yang pertama, program kepatuhan ini menunjukkan bahwa Bank BTN ini mematuhi kepada aturan-aturan persaingan usaha. Inilah bagian dari perwujudan dari GCG-nya Bank BTN kepada semua regulasi yang ada di Indonesia. Boleh saya tambahkan satu hal, yang pertama adalah Bank BTN adalah bank pemerintah pertama yang sudah menyelesaikan program kepatuhan persaingan usaha. Saya bilang pertama itu dalam sejarah Indonesia, mungkin juga di seluruh dunia gitu kali ya. Jadi memang Bank BTN paling pertama dan kami sangat support kepada semua BUMN yang mengikuti program kepatuhan persaingan usaha. Jadi itu kami harapkan nanti ke depannya program kepatuhan ini bermanfaat buat Bank BTN dalam mendapatkan investor, dalam mewujudkan kegiatan-kegiatan yang lebih baik di masa yang akan datang. Kami ucapkan selamat kepada Pak Nixon sebagai direktur utama yang bisa membawa BTN ini sampai sejauh kondisi kita hari ini. Selamat sekali lagi kepada Pak Nixon. Pak, boleh Pak, apa yang dilihat dari Bank BTN ini? Apakah memang perusahaan yang memang sehat atau ya, dari yang kami lihat, memang yang pertama untuk Bank BTN sampai hari ini kami tidak pernah menerima laporan pengaduan pelanggaran persaingan usaha yang dilakukan oleh BTN sejauh ini yang kami lakukan. Itu yang pertama. Yang kedua, kan kita lihat semua BTN sekarang sudah bertransformasi. Kalau Anda sudah lihat gitu ya, ada perubahan-perubahan. Yang kami lihat BTN ini walaupun tadi dikatakan dalam posisi yang monopoli karena dia adalah perusahaan bank paling besar yang bisa memberikan KPR kepada masyarakat, tapi tidak menyalahgunakan posisi monopolinya sampai pada hari ini. Jadi kami melihat sikap dan kinerja dari PTN yang patuh kepada hukum persaingan usaha itu menjadi salah satu penilaian kami, dan BTN pun termasuk yang paling cepat menyelesaikan proses pendaftaran sampai dengan sidang pada hari ini. Bapak sendiri namanya Pak? Ya, makasih ya buat KPPU. Hari ini kami udah menyelesaikan satu sidang. Prosesnya panjang Pak, di kami lebih dari setahun nyiapin ini. Dan memang kita lagi seneng-senengnya, getol-getolnya selain memperbaiki bisnis, proses, bisnis model maupun produk, kita juga lagi rajin benerin tata kelola, apa yang kita sebut ESG. Governance-nya memang kita lagi perbaiki. Salah satunya ini adalah bagaimana BTN ikut bantu menciptakan iklim persaingan yang sehat. Walaupun kami pemegang market share KPR subsidi terbesar hampir 82%, tapi kami tidak pernah melakukan cara-cara yang tidak sehat, tidak wajar di pasar gitu ya. Semuanya ikuti aturan main dan semuanya berdasarkan persaingan murni. At the end menurut saya adalah kompetensi paling penting, itu yang akan menciptakan kita semakin kompetitif. Menguasai kompetensi di bidang KPR mungkin memang hari ini, terutama KPR subsidi, mungkin memang BTN paling kuat gitu ya, strategi maupun kompetensi mengatasi persoalan di bidang perumahan masyarakat bawah. Itu yang akan kami perbaiki terus-menerus sehingga menciptakan kompetisi yang semakin baik. Mungkin itu kali ya. Terkait usulan gaji 15 juta mulai dapat KPR subsidi, itu benar. Bukan mulai Mbak. Jadi selama ini yang menikmati subsidi, memang kita mesti benerin juga. Ya. Kita usulin ke pemerintah, yang menikmati itu paling banyak adalah yang gaji 4 sampai 8 sebenarnya. Total income-nya. Yang di bawah nggak dapat, gitu ya. Perumahan maksud saya. Kalau yang bansos segala macam kan di bawah dapat. Tapi yang di atas itu juga nggak dapat. Nah ini yang kita usulkan, yang di bawah itu apa yang kita sebut KPR desa, ya. Jadi ada subsidi dengan skema khusus yang tadi tetap seperti sekarang pakai PLPP atau subsidi selisih bunga, yang masyarakat berpenghasilan tanggung MBT sudah yang 8 sampai 15. Ini banyak kerja di perkotaan, tapi nggak sanggup beli rumah di tengah kota. Bahkan di pinggir kota pun sulit karena harga, ya, dan tidak menerima subsidi. Nah ini yang kita usulkan, ada satu structure skema dengan buat mereka panjang sampai 30 tahun, dan kalau bisa model rumahnya adalah ke atas.
untuk bisa nabung lebih dekat ke jarak tempat kerja. Mudah-mudahan ini setujui dengan size harga sampai 500 juta, gitu ya. Dan paling pas kalau bisa model-model TOD, Transit Oriented Development, rumah-rumah yang ada di sekitar area transportasi. Ya, mengenai yang sekarang KPR kan maksimal itu kan 20 tahun. Apakah sudah ada yang 30 tahun, Pak? Kita mengusulkan dengan skema 30 tahun ini, kita tunggu aja pemerintah memutuskan dalam waktu dekat ya. Mungkin sebelum akhir tahun ini kita tunggu aja skema. Tapi kita ngusulin sampai 30 tahun supaya tadi yang saya bilang, orang di desa itu rumahnya banyak rusak, tapi nggak punya duit memperbaiki karena income dia di bawah 4 juta. Ya. Nah, itu kita usulin supaya bisa, yaitu tenornya 30 tahun, dia bisa KPR 75 sampai 80 juta, sehingga rumahnya jadi layak huni. Hari ini banyak nggak layak huni, sehingga dengan angsuran hanya 400 ribuan. Itu yang kita sedang usulin. Mudah-mudahan jalan ya, mudah-mudahan skemanya diputus, sehingga ini juga mengatasi kondisi daerah-daerah rawan karena tinggal di daerah-daerah yang tidak layak huni, persoalan sosialnya juga banyak. Mudah-mudahan bisa diatasi. Sudah ada komitmen dari pemerintah Pak, kapan akan diputus? Kita berharap sesegeranya. Kan saya bukan pemerintah. Ya, baik. Nggak ada isu kan? Selama ini uang muka is not a big issue. Aku sering bilang bahwa orang sering mengatakan affordable itu uang muka. Ada yang bilang lagi harga, ada yang bilang lagi suku bunga. Saya bilang enggak. Orang Indonesia tuh nggak peduli DP sebenarnya. Jadi kalau ada yang memainkan isu DP, menurut saya nggak ada gunanya. Kenapa? Kita bikin DP sampai 1% pun, atau 0% sekalipun, nyatanya orang Indonesia pengen DP-nya di atas 10%. Kenapa? Supaya angsurannya turun. Jadi yang paling penting buat orang Indonesia adalah gaji saya sebesar X, saya bisa ngangsur sebesar Y. Itu yang paling penting buat mereka. It's not about kalkulasi DP, interest rate, they don't care. Artinya pemerintah mempermudah untuk pengambilan Angsurannya rumah. sudah murah, hanya dibikin panjang. Dan rumahnya harus murah. Gitu kali ya. Itu ya, Mas. Terima kasih semuanya.